Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wistia Rahmadani dari kelas 2D NIM 122101110. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam, serta pengertian dari hakikat pendidikan Islam, ciri-ciri pendidikan Islam, serta tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Alam juga biasa disebut dengan jagat raya, yaitu pertanda bahwa ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu alam syahadah dan alam gaib. Alam syahadah adalah alam yang dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan alam gaib adalah alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Alam gaib itu sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu alam al-jabarut, yaitu alam yang semata-mata roh dan semata-mata benda. Dan yang kedua ialah alam malakut, yaitu roh manusia, merupakan jenis dari alam ini apabila roh berpisah dari jasad, maka rohnya menempati alam asalnya. Kedudukan alam semesta dalam perspektif Islam ada tiga. Yang pertama, alam semesta sebagai kajian dan tempat manusia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi hamba maupun dari segi sebagai khalifah. Yang kedua, sebagai tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan alam semesta sebagai tempat bagi manusia untuk bersyahadat akan keberadaan kemahakuasaannya. Dan yang ketiga ialah sebagai nikmat Allah bagi manusia. Berikutnya ialah tentang manusia. Manusia ialah makhluk yang berakal budi. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kedudukan manusia dalam perspektif agama Islam: 1. Sebagai manfaat dan penjaga kelestarian alam. 2. Sebagai peneliti alam. Dan yang ketiga sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang keempat makhluk yang paling mulia. Dan yang kelima yaitu sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Dan yang keenam sebagai makhluk yang mendidik dan dididik. Dan selanjutnya ialah tentang ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari studi dan pengalaman untuk menentukan hakikat prinsip tentang suatu yang sedang dipelajari. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ilmu tercela, dan yang kedua adalah ilmu terpuji, dan yang ketiga ialah ilmu terpuji tapi lebih baik untuk tidak dipelajari. Yang poin ketiga ini, dari bagian ilmu itu Imam Al-Ghazali membaginya menjadi dua, yaitu pertama fardu kifayah dan yang kedua fardu ain. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam: yang pertama sebagai syarat amal soleh, dan yang kedua sebagai pengelola sumber alam, dan yang ketiga mencari kebenaran, dan yang keempat sebagai pengembangan daya pikir. Dalam pendidikan Islam juga terdapat hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat adalah inti atau dasar. Secara umum, hakikat pendidikan Islam setidaknya ada tiga istilah yang digunakan Al-Quran dan hadis dengan konsep dasar pendidikan Islam, yaitu at-tarbiyah, at-ta'dib, dan ta'lim. Tarbiyah memiliki makna tumbuh, berkembang, menguasai, memperoleh, mengatur, memelihara, dan ta'lim yang memiliki makna proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa pribadi tanpa batasan dan ketentuan tertentu. Dan yang ketiga ialah ta'dib, yang berarti mendidik. Tentu di dalam pendidikan Islam itu memiliki ciri-ciri, yaitu Islam memandang manusia totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat di dalam dirinya, atas fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Di dalam ciri-ciri itu memiliki
keistimewaan ialah yang pertama, sistem ibadah, dan yang kedua, pembinaan dalam rohani, dan yang ketiga, pendidikan intelektual, yang keempat, pendidikan jasmani. Di dalam itu tentunya pendidikan juga memiliki tujuan yang berbunyi, yang pertama, satu tujuan yang berkaitan dengan individu yang mencakup tingkah laku pribadi, dan yang kedua ialah tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yang mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku orang ramai, dan yang ketiga ialah profesional yang berkaitan pengajar ilmu, seni, profesi, dan kegiatan masyarakat. Juga terdapat fungsi di dalam pendidikan Islam. Apa itu fungsi pendidikan Islam? Ialah menyediakan segala fasilitas yang ada yang dapat memudahkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Dan dapat dikatakan fungsi pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu satu, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat kebudayaan, nilai tradisi, dan sosial, serta ide masyarakat dan nasional. Dan yang kedua ialah alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.